Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali kita dalam kesempatan ini. Kita akan belajar bersama, khususnya untuk kalian kelas 6. Kita sampai pada materi
pembelajaran 10, yakni tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa sebagai awal dari pembelajaran ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah segala kegiatan kami, terutama kami kelas 6 akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan-Mu. Yesus begitu gigih mewartakan kerajaan-Mu, dimulai dengan perkataan-perkataannya, akan tetapi perkataannya itu diwujudkan dalam tindakannya. Oleh sebab itu ya Bapa, berkatilah kami agar dapat memulai pelajaran ini dengan baik. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, tidak serasa kita sudah sampai pada pembelajaran atau materi yang ke-10. Saya ulang, materi ke-10 akan membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Baik, sekilas kita akan bahas tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah biasanya disertai dengan situasi-situasi tertentu. Yang pasti, situasi kerajaan Allah adalah situasi baik. Misalnya apa? Damai, tentram, sejahtera, aman sentosa, nyaman, sejuk, kepedulian, kasih, dan masih banyak yang lain. Semua menggambarkan tentang kebaikan. Itulah gambaran kerajaan Allah. Dan itu yang akan diwartakan oleh Yesus. Kemudian dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak lupa senantiasa mengawali karyanya dengan doa, karena itu sebagai pegangan yang utama. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kata-kata Yesus. Bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan kata-kata. Anak-anak yang terkasih, ketika kelas 4 atau kelas 5, kita juga sudah membahas banyak hal tentang karya-karya Yesus. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat karya Yesus tentang perumpamaan. Jadi kebanyakan karya Yesus disampaikan melalui perumpamaan. Ya, masih ingat ya tentang perumpamaan. Nah, untuk mendalami materi ini, kita akan memakai perumpamaan tentang seorang penabur. Siapa yang biasa menabur? Petani, biasanya petani ya yang menabur benih. Ya, akan tetapi dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan sebuah perumpamaan bagaimana si penabur itu mempunyai beberapa benih,
Dan benih itu jatuhnya di tempat yang berbeda-beda. Mungkin kalian sudah pernah membacanya atau beberapa waktu lalu mendengarnya tentang perumpamaan seorang penabur. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan burung atau kering, ya pasti, kemudian mati. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Kita juga bisa membayangkan benih itu tidak akan tumbuh dengan baik karena tanah yang berbatu itu kering dan panas. Pasti benihnya kalau toh tumbuh hanya sebentar kemudian layu. Kemudian yang ketiga, benih jatuh di dalam semak belukar, semak berduri. Tahu semak berduri ya? Semak berduri adalah kita bayangkan hutan gitu ya. Benihnya jatuh ke tanah yang banyak durinya, banyak tanaman yang berduri. Ya bisa jadi tumbuh, kemudian akhirnya nanti dia akan dililit oleh tumbuhan yang berduri itu dan akhirnya mati. Yang terakhir, benih yang keempat, benihnya jatuh di tanah yang subur. Nah ini tentu saja menjadi harapan bagi si penabur itu, benihnya berada dalam tanah yang subur. Nah nanti setelah itu kalian boleh simak masing-masing ya di dalam bacaan tentang seorang penabur, karena masing-masing benih itu sebetulnya menggambarkan hati manusia. 4 jenis benih tadi yang jatuh di tempat yang berbeda menggambarkan hati manusia. Benih yang pertama itu gambarannya seperti apa? Benih yang kedua gambarannya kalau hati manusia itu seperti apa? Gambaran yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri, gambarannya seperti apa? Benih yang jatuh di tanah yang subur, gambarannya itu hati kita yang seperti apa? Nanti kalian boleh simak masing-masing, dan sebelum itu kita boleh melihat dulu cuplikan video atau tayangan berikut ini. Pada hari itu juga keluarlah Isa dari rumah itu lalu duduk di tepi danau. Kemudian sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Oleh sebab itu naiklah ia ke sebuah perahu. Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau. Banyak perkara yang ia sampaikan kepada mereka melalui ibarat, sabdanya. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan.
Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Baik, kita lanjutkan. Di dalam buku cetak kalian, di sana ada sebuah ilustrasi, ya, sebuah cerita yang menarik, yakni tentang Fransiskus dan serigala. Pak Tes tidak akan membahas di sini, kan, tetapi nanti kalian boleh membaca masing-masing sebagai ilustrasi untuk mendalami materi kita ini, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, kita simpulkan beberapa hal. Pertama, kata-kata bukanlah sebuah hal yang tanpa makna. Maka Yesus memakai kata-kata dalam mengajar. Kata-kata dapat menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu. Kata-kata disebut sebagai sumber motivasi. Tentu saja kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang baik. Tadi ya, bukan sebaliknya. Kemudian dalam perumpamaan seorang penabur, setiap manusia menginginkan keadaan seperti kerajaan Allah. Setiap manusia menginginkan suasana kerajaan Allah. Apa tadi? Kerajaan Allah sejahtera, adil, damai, bahagia, makmur, aman sentosa, ya. Jangan lupa itu gambaran tentang kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah itu, Allah sendirilah yang memimpin. Karena Allah yang memimpin pasti tidak pernah ke arah yang tidak baik, selalu baik. Dalam perumpamaan seorang penabur, firman tadi digambarkan sebagai benih, ya. Firman yang pertama, yang benih itu yang jatuh di tanah yang kering pinggir jalan, itu kalau firman itu, ya, masuk ke dalam hati sebentar kemudian hilang tanpa bekas. Kemudian firman yang kedua bagaikan benih yang jatuh di tanah berbatu. Firman itu datang ke hati, kemudian tumbuh, tapi umurnya juga tidak lama karena keburu kering atau layu. Kemudian yang berikutnya adalah firman atau benih tadi yang jatuh di semak berduri, bagaikan firman yang masuk ke hati tetapi kemudian dihimpit oleh berbagai macam godaan, berbagai macam iming-iming, berbagai macam keinginan, sehingga imannya tidak bertahan lama dan akhirnya mati, ya. Jadi orang yang mempunyai iman akan tetapi kemudian dibelit oleh berbagai hal duniawi sehingga benihnya mati, imannya mati. Kemudian benih yang jatuh di tanah subur itu bagaikan firman yang jatuh atau datang atau masuk ke hati, kemudian hidup, kemudian
dipupuk ya, karena tanahnya baik atau subur, sehingga benih itu bertumbuh menjadi benih yang besar, menjadi pohon yang subur, akhirnya membuahkan buah yang melimpah. Itu gambaran firman yang datang ke hati, yang masuk ke hati, kemudian dipupuk, dipelihara ya, rajin berdoa dan sebagainya, akhirnya hatinya atau orang yang bersangkutan mempunyai hati yang baik, peduli terhadap siapa saja, membahagiakan sesama, menyejahterakan sesama. Kemudian gambaran kerajaan Allah tercipta atau diciptakan oleh orang yang mempunyai hati yang baik itu, atau benih yang baik itu di tanah yang subur. Jadi firman itu benihnya, hati kita tempatnya. Anak-anak yang terkasih, inilah yang dapat kita pelajari untuk kali ini. Mudah-mudahan berikutnya nanti kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan untuk membahas hal yang lain, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan, dan juga Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan seluruh pribadinya. Itu satu tema, akan tetapi boleh kita bahas di kesempatan yang lain. Untuk itu saya akhiri pertemuan kita ini. Seandainya nanti masih ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, kita dapat lihat di materi yang tersedia. Nanti kalian bisa lihat materi yang Pak Tris bagikan. Saya kira itu. Selamat pagi. Dimanapun kalian berada, harus tetap jaga kesehatan, jaga kondisi fisik, jaga kebersihan. Jangan malas untuk cuci tangan, terutama sehabis bepergian, agar kita semua tetap sehat dan akhirnya nanti dapat belajar kembali dengan tatap muka. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Setelah ini kita akhiri dengan doa penutup secara singkat. Semoga apa yang kita bahas dapat kita serap dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas pencerahan kepada kami. Kau bimbing kami untuk mendalami sebuah materi dan tema yang sangat berguna bagi hidup kami. Kami mendalami tentang perumpamaan seorang penabur. Oleh sebab itu ya Bapa, tanamkanlah di dalam hati kami masing-masing sebuah firman-Mu, sebuah kata-kata-Mu, sehingga dapat bertumbuh di dalam hati kami masing-masing dan kami dapat mengembangkannya dalam hidup sehari-hari. Semoga kami bagaikan tanah yang subur, dapat menumbuhkan firman-Mu dimanapun kami berada. Demikianlah ya Bapa, segala usaha dan niat kami, semoga apa yang kami lakukan sungguh berkenan kepadamu. Kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan.
anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.